Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin kita pernah mendengar sebuah cerita klasik anak-anak tentang seorang anak kecil yang berambut keemasan bernama Goldilocks. Suatu hari Goldilocks pergi ke sebuah hutan dan menemukan rumah dari keluarga beruang. Papa beruang, mama beruang, dan bayi beruang. Karena ia tidak melihat ada seorang pun di dalam rumah, ia pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah beruang dan menemukan 3 buah mangkuk bubur di meja makan. Piring yang paling besar milik papa beruang pun dicicipinya, tapi dia lalu menjerit, "Aduh, ini terlalu panas." Lalu ia mencoba menyuap dari piring mama beruang, tapi dengan kesal ia berkata, ini sih terlalu dingin." Ketika ia mencoba mencicipi bubur bayi beruang, ia berkata, "Ini baru pas." Dan dia menghabiskannya. Tak lama ia menengok ke dalam kamar keluarga beruang dan menemukan ada 3 ranjang yang berukuran besar, sedang, dan kecil. Tempat tidur papa beruang yang paling besar pun dinaikinya, tapi ia lalu berkata, ini keras banget kasurnya. Ia kemudian mencoba tempat tidur mama beruang dan berkomentar, ini sih terlalu empuk. Lalu dia mencoba tempat tidur bayi beruang dan berkata, ini baru pas. Lalu dia tertidur dengan puas. Dari cerita ini jelas Goldilocks merasa tidak puas, sehingga ia terus mencoba sampai ia merasa puas. Ia terus mengeluh dan menggerutu sampai ia mendapatkan apa yang dirasakannya pas. Seperti kisah Goldilocks, kita akan mendapatkan bagaimana orang akan terus menggerutu, terus mengeluh sampai dia menemukan apa yang dirasakan pas dengannya. Tidaklah sulit untuk mendeteksi ketidakpuasan di dalam diri seorang. Ketika seseorang masih terus mengeluh, menggerutu, itulah tanda yang jelas bahwa ia adalah orang yang merasa belum cukup dengan apa yang ada padanya, belum puas dengan apa yang dimiliki atau dicapainya, sehingga selalu mencoba dan mencoba, mencari dan mencari, karena dia selalu merasa apa yang ada itu masih kurang baginya. Seperti ada sebuah ruang kosong di dalam hati yang selalu ingin terus minta dipenuhi. Seperti Goldilocks, ia akan terus mencoba untuk menemukan apa yang dapat memuaskan hati. Dan tanda yang paling jelas dari seorang yang sudah merasa puas adalah ketika dia berhenti mengeluh dan bersungut-sungut. Dia kemudian menjadi tenang, tidak lagi merasa gelisah atau resah terus-menerus. Kekasih hati Tuhan, kapan kita sendiri merasa puas? Ada seorang yang bernama John Rockefeller. Dia adalah salah seorang terkaya di dunia di abad 20. Ketika ditanya berapa banyak lagi uang yang ia inginkan, dia selalu menjawab, "Just a little bit more," sedikit lebih lagi. Mengenai hal ini, Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, mengatakan, "Kalau engkau berkata, jikalau aku memiliki sedikit lebih lagi, aku akan merasa puas dan merasa cukup, maka engkau salah.
Karena apabila engkau tidak pernah merasa cukup atau puas dengan apa yang engkau miliki sekarang, engkau tidak akan pernah merasa puas sekalipun dilipat gandakan. Hal ini dikarenakan hati manusia ini diibaratkan seperti sebuah sumur tanpa dasar yang dimasukkan apa saja ke dalamnya tak akan pernah dapat dipuaskan keinginannya. Tidak ada pernah cukup materi, ilmu, pengetahuan, kepandaian, penghargaan, pertemanan, cinta, dan keintiman di atas muka bumi ini yang dapat sepenuhnya memuaskan hati kita. Kita selalu menginginkan lebih dan lebih lagi seperti yang Rockefeller katakan, just a little bit more. Dan harus diakui bahwa seiring dengan waktu dan perubahan musim kehidupan, keinginan-keinginan hati kita juga bisa mengalami perubahan. Mungkin di satu waktu kita merasa cukup dan puas dengan suatu hal, tapi tiba-tiba di lain waktu hal yang sama tidak lagi memuaskan kita. Kekasih hati Tuhan, mengapa hati kita ini sulit sekali dipuaskan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini? Seorang teolog abad ke-17 dari Perancis bernama Blaise Pascal pernah berkata, ada suatu ruang kosong berbentuk Tuhan di dalam hati setiap manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh ciptaan apapun, tapi hanya oleh Allah Sang Pencipta yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Hati manusia memang tidak dapat terpuaskan oleh apapun atau siapapun yang ada di dunia ini kecuali oleh Allah sendiri. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia bagi dirinya sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Agustinus dari Hippo dalam bukunya yang berjudul Confessions. Dia berkata, Engkau menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai kami menemukan ketenteramannya di dalam-Mu. Kekasih hati Tuhan, sadarkah kita bahwa kegelisahan dan ketidakpuasan hati kita itu sesungguhnya merupakan suatu petunjuk yang jelas dan alarm yang berbunyi kencang yang menyadarkan kita bahwa kita telah mencari pemuasannya pada sumber-sumber yang salah. Kerinduan kita, keinginan-keinginan kita, dambaan hati kita ini menunjukkan bahwa memang kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan, bukan oleh lainnya dan untuk yang lainnya. Itu sebabnya apapun yang ditawarkan oleh apapun dan siapapun di dunia ini tidak akan dapat memuaskannya. Saat ini, apakah ada yang tengah kita kejar, kita cari untuk dapat membuat hati ini merasa puas? Di manakah kita mencarinya? Apakah kita berharap dapat menemukannya pada pencapaian-pencapaian baru, pada lebih banyak benda kepemilikan, pada pelayanan bahkan yang semakin besar, atau dari pasangan, dari anak-anak atau dari teman-teman kita? Masih belum sadar jugakah kita bahwa semua ini tidak akan dapat sepenuhnya memuaskan apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita? Mari belajar dari Daud yang berkata di dalam Mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Marilah kita lebih mendengar suara Kristus, Gembala yang baik itu, daripada suara hati yang selalu mau lebih dan lebih lagi ini. Marilah kita mengikuti panduannya dan bukan rayuan dunia ini yang membuat kita merasa tidak pernah cukup.
Mari percayai bimbingannya sebagai gembala kita. Ia akan membawa kita kepada kehidupan yang puas, tenang, dan tentram. Kristuslah satu-satunya yang dapat memuaskan hati kita. Tuhan Yesus memberkati.